Selamat datang di Kabupaten Ngawi. Kabupaten dengan sejuta potensi di berbagai bidang perekonomian yang siap untuk dikembangkan bersama. Dengan luas wilayah 1.246 km, Kabupaten Ngawi memiliki potensi investasi yang tersebar di seluruh penjuru daerah yang terdiri dari 19 kecamatan dengan nilai investasi yang tak terbatas. Pemerintah Kabupaten Ngawi bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi telah mengelola dan siap memberikan sarana dan prasarana investasi terbaik. Bersama Anda, kami siap untuk memajukan perekonomian Kabupaten Ngawi dan menjadikan Kabupaten Ngawi sebagai surga investasi di Provinsi Jawa Timur. Ngawi merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan ibu kota di Kecamatan Ngawi. Kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km, di mana sekitar 40% atau sekitar 506,6 km merupakan lahan sawah. Secara administrasi, wilayah ini terbagi ke dalam 19 kecamatan dan 113 desa, di mana 4 dari 113 desa tersebut adalah kelurahan. Dengan slogan Ngawi Ramah, kota ini seakan mengajak kita untuk datang dan menikmati kearifan budaya dan keindahan alam yang tersebar di seluruh penjuru Kabupaten Ngawi. Keramah tamahan penduduk ditambah dengan potensi sumber daya manusia serta potensi alam yang tak terbatas, menjadikan Kabupaten Ngawi memiliki peluang investasi yang sangat luar biasa demi mewujudkan perekonomian yang makmur. Menyadari hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi telah menciptakan inovasi-inovasi untuk mempermudah pelayanan publik bagi setiap investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Ngawi. Beberapa inovasi yang telah diciptakan diantaranya adalah Siput Sitar Call-in Service, Siput Sitar Online Service, Siput Sitar Pasda, Satgas Monitoring dan Evaluasi Perizinan, Tim Unit Reaksi Cepat, dan Central Information and Consultation of Investment. Semua inovasi-inovasi tersebut telah didukung dengan sarana dan prasarana yang baik di Kabupaten Ngawi. Sarana dan prasarana di Kabupaten Ngawi meliputi jalan raya, terminal bus, stasiun kereta api, dan sarana penghubung lainnya. Berbagai sarana penghubungan tersebut menjadi indikator lancarnya arus perhubungan masyarakat Kabupaten Ngawi untuk menjalankan kepentingan komunikasi pemerintah, sosial budaya, usaha bisnis, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan pariwisata. Sarana energi sebagai penunjang kegiatan masyarakat, baik bidang ekonomi maupun kepentingan lainnya, telah mengalami kemajuan di Kabupaten Ngawi. Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai pemasok kebutuhan listrik telah memasok listrik sebanyak 117.806.103 kW untuk Kabupaten Ngawi dan sekitarnya. Dengan pasokan tersebut, di samping terpenuhinya kebutuhan listrik untuk masyarakat, terpenuhi pula kebutuhan listrik untuk industri di Kabupaten Ngawi pada saat ini. Saat ini jumlah tenaga kerja yang bersifat mencari pekerjaan sebanyak 14.945,
Sedangkan untuk upah tenaga kerja atau upah minimum masih relatif rendah, sehingga masih relatif murah untuk biaya proses produksi. Pertanian tanaman pangan merupakan prioritas program kemajuan usaha pertanian di Kabupaten Ngawi, dengan membangun sistem pertanian terpadu berbasis organik yang ramah lingkungan. Antusiasme petani di Ngawi yang cukup tinggi untuk mewujudkan hal tersebut, terlebih dengan adanya dukungan program agribisnis padi organik yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Ngawi. Dengan dikembangkannya sistem pertanian terpadu berbasis organik, menjadikan hasil pertanian tanaman pangan di Kabupaten Ngawi semakin melimpah setiap tahunnya. Sehingga peluang usaha di bidang pertanian terbuka lebar, khususnya untuk industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dengan kapasitas produksi yang cukup banyak. Di samping itu, dibentuknya sentra pembibitan tanaman potensial telah membentuk Kabupaten Ngawi menjadi kawasan agrowisata yang menjanjikan. Di sektor perikanan, produksi perikanan yang menonjol di Kabupaten Ngawi pada tahun 2013 antara lain perikanan perairan umum dengan hasil 528.265 kg, budidaya kolam dengan hasil 1.134.915 kg, budidaya karamba dengan hasilnya 27.128 kg. Semakin meningkatnya jumlah ternak di Kabupaten Ngawi, menjadikan semakin banyak pula investor yang menanamkan investasinya di bidang pengemukan sapi. Oleh karenanya dibutuhkan pakan ternak dalam jumlah yang banyak. Hal ini membuka peluang usaha pengadaan pakan ternak di Kabupaten Ngawi semakin menjanjikan. Sedangkan di sektor perkebunan, Kabupaten Ngawi merupakan penghasil kayu jati terbesar di Jawa Timur. Luas area tanaman hutan rakyat pada tahun 2013 sebesar 300 hektar. Dilihat dari tata guna hutan, hutan produksi merupakan hutan terluas dengan luas 32.9,30 hektar area. Peluang investasi pada sektor industri diarahkan pada 3 sasaran, yaitu pengembangan industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Oleh karenanya, masyarakat terutama para investor atau pemilik modal dapat ikut ambil bagian terhadap peluang ini untuk membangun investasi di Kabupaten Ngawi dengan bermitra dengan pengusaha-pengusaha lokal di kabupaten ini. Dalam bidang pertambangan terdapat peluang usaha antara lain pengolahan batu andesit atau gebal yang biasa digunakan untuk pondasi bangunan dan jalan. Hal tersebut menjadikan peluang investasi bagi investor untuk memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Ngawi. Dengan melihat potensi yang tersebar luas di Kabupaten Ngawi, diharapkan potensi pariwisata juga mampu menjadi pendorong pengembangan investasi di wilayah Kabupaten Ngawi. Potensi wisata di Kabupaten Ngawi telah dikelola dengan baik dan siap untuk dikembangkan lagi. Air Terjun Pengantin. Air Terjun Pengantin terletak di Kecamatan Ngerambe, sekitar 25 km dari kota Ngawi. Air terjun Pengantin masih benar-benar alami. Anda bisa mandi dan berenang di bawah air terjun sambil menikmati kesegaran air dan sejuknya udara pegunungan. Selain itu, air terjun Pengantin masih dibalut suasana hutan yang tenang dan damai, sangat cocok bagi kita yang menambahkan wisata alam yang asri dan alami. Perkebunan Tajamus berada di lereng Gunung Lawu dengan ketinggian 1.500 dari permukaan laut. Tepatnya di Desa Giri Kerto, Kecamatan Sine, atau sekitar 40 km dari pusat kota Ngawi.
Pada saat ini, sebagai pengelola perkebunan tersebut adalah PT Candiloka dengan produksi yang dihasilkan adalah teh dengan merek Jamus dan air mineral yang diambil dari sumber Lanang. Taman Pemandian Tawun. Taman Rekreasi Tawun adalah taman rekreasi dan kolam renang yang terletak sekitar 7 km sebelah timur Kota Ngawi. Dalam taman rekreasi ini selain kolam renang juga terdapat danau buatan yang dilengkapi dengan kano, kebun binatang mini, area memancing, dan kolam kura-kura. Benteng Pendem Vandenbosch. Kabupaten Ngawi memiliki ikon wisata yang menjadi bagian dari sejarah Kota Ngawi, yaitu Benteng Vandenbosch atau yang lebih dikenal dengan nama Benteng Pendem, yang terletak di Kelurahan Pendem, yang merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda yang dibangun tahun 1839 hingga 1845 silam. Awalnya, benteng yang menjulang kokoh ini dibangun untuk menghadapi perlawanan serangan rakyat pribumi yang dipimpin oleh Pirotani yang merupakan salah satu pejuang dari Ngawi. Benteng Pendem Vandenbosch merupakan pariwisata sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Monumen Suryo merupakan monumen yang dibangun pemerintah tahun 1975 di atas lahan milik perhutani. Ini merupakan bentuk rasa hormat terhadap perjuangan Gubernur Suryo dalam melawan kekejaman PKI di Indonesia. Karena lokasinya yang berada di jalur utama Surabaya-Solo, maka Monumen Suryo cukup ramai dikunjungi masyarakat untuk berwisata. Selain itu, ada pula pengguna jalan yang sekedar beristirahat sejenak setelah lelah menempuh perjalanan panjang. Saat berada di lokasi Monumen Suryo, pengunjung akan disuguhkan dengan panorama hutan jati yang asri. Suasana rindang pepohonan dipadu apik dengan tanaman-tanaman hias yang ada di sekitar bangunan. Ada pula Waduk Pondok, objek wisata yang menyuguhkan panorama indah dengan luas sekitar 2.596 hektar. Waduk ini mampu menampung air sampai dengan 29 juta meter, membuat Waduk Pondok seperti hamparan air yang menyerupai danau dengan latar belakang hutan daerah perbukitan. Selain sebagai tempat rekreasi keluarga, Waduk Pondok juga merupakan surga bagi para pemancing. Setidaknya banyak ditemukan berbagai jenis ikan seperti ikan tombro, tawes, nila, udang, dan lain-lain. Bumi perkemahan Selondo terletak di Desa Ngerayudan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, berjarak 30 km dari pusat Kota Ngawi. Letaknya yang berada di kaki Gunung Lawu membuat Selondo memberikan hawa yang sangat sejuk dan nyaman. Selondo berasal dari kata selo yang mempunyai arti batu dan ondo yang mempunyai arti tangga, sehingga Selondo berarti tangga batu. Kawasan ini biasa digunakan sebagai bumi perkemahan oleh anak-anak pecinta alam maupun pramuka. Pemandangan yang indah berlatar belakang hutan pinus serta kesejukan udara pegunungan
mendukung untuk kegiatan adventure dan penjelajahan, serta outbound bagi pengunjung di sana. Saat ini akses untuk menuju Ngawi akan dipermudah dengan dibangunnya jalan tol Trans Jawa. Jalan tol ini dibangun dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan dalam melayani lalu lintas di koridor Trans Jawa, meningkatkan produktivitas melalui pengurangan biaya distribusi, dan menyediakan akses ke pasar regional maupun internasional. Sadar dengan banyaknya potensi investasi di Kabupaten Ngawi, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah merancang, membangun, dan mengelola fasilitas-fasilitas investasi agar dapat meningkatkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha pemerintah maupun swasta. Diharapkan dengan semakin banyaknya investasi di Kabupaten Ngawi, dapat meningkatkan kondusivitas daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan perekonomian masyarakat, serta mampu menjadi barometer pembangunan di Jawa Timur.